Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 8 Agustus, judul renungan kita, Hormatilah ayah dan ibumu. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saatnya untuk melihat nilai-nilai inti yang dapat kita temukan dalam perintah kelima yang seperti perintah-perintah lainnya memiliki lebih banyak hal daripada yang terlihat. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan menghormati seseorang? Pada umumnya, kita berpikir bahwa perintah ini menuntut rasa hormat yang mengarah pada ketaatan dan ketundukan kepada otoritas, dan selama ketaatan dan ketundukan kepada orang tua adalah ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan sebagaimana mestinya, maka hal itu benar. Tuhan berkata bahwa hal itu akan membuat hidup lebih panjang, dan ada penelitian medis yang mengindikasikan bahwa hubungan keluarga yang sehat baik untuk semua orang yang terlibat, bahkan mungkin dapat memperpanjang usia. Tentu saja, hal ini akan membantu menuju kehidupan yang kekal. Tetapi bagaimana jika ibu atau ayah Anda tidak terhormat? Maka perintah ini menjadi lebih sulit. Bagaimana jika mereka pernah atau sedang melakukan kekerasan? Langkah pertama, carilah bantuan. Temukan satu orang saleh untuk diberitahu dan lanjutkan di sana. Namun, ada sesuatu yang istimewa yang berbeda dari penghormatan yang Anda pelajari dari menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap momen. Adalah mungkin, bahkan penting, untuk menghormati manusia hanya sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita dapat menghormati setiap orang di dunia ini untuk itu, dari bayi hingga orang tua, dari yang sakit hingga yang gila, dari yang cacat secara mental maupun fisik hingga yang jenius, dari anak yang lemah lembut hingga tiran yang berkuasa. Kenyataannya adalah, bagi beberapa orang yang pilihannya telah merusak citra tersebut, satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah jika seseorang memiliki keberanian untuk mencari dan menghormati percikan kesalehan yang masih ada. Hal itu tidak berarti kita mengagumi orang tersebut, menirunya dengan cara apapun, atau mematuhinya. Meskipun seringkali, jika Anda melihat ada sesuatu yang dapat Anda jadikan panutan, kagumi, dan tiru. Hal itu juga dapat menolong orang yang terluka dan mengembara untuk kembali kepada diri yang lebih sehat dan kembali kepada Tuhan yang menjadi impian yang tinggi bagi mereka. Anak-anak, kita tidak bisa mengubah yang lain, bahkan dengan cinta, kekuatan yang paling kuat di alam semesta. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan mereka. Jika mereka terus membuat pilihan yang menyakitkan, Anda tetap dapat menghormati mereka di dalam Tuhan, tetapi pada saat yang sama, menjaga diri Anda tetap aman dari mereka. Dan teruslah berdoa. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa seluruh umat manusia, kami tahu Engkau mengasihi semua anak-anak-Mu, bahkan mereka yang mengembara.
Terima kasih untuk orang-orang dalam hidup saya yang menunjukkan kasih-Mu kepada saya dan menolong saya untuk menghormati, menghargai, dan menaati mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Selebihnya, tunjukkanlah kepada saya cara-Mu untuk menghormati dan mengasihi mereka, dan selamatkanlah mereka. Amin.